Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Setelah Musa alaihissalam membuktikan atau atas bantuan Allah berupa mukjizat untuk membuktikan bahwa Musa alaihissalam adalah orang yang diutus oleh Allah, adalah hamba yang diutus oleh Allah sebagai nabi, Fir'aun berusaha menghadang atau menghalangi dakwah. Bahkan Fir'aun bertekad untuk membunuh Musa alaihissalam. Dalam sebuah cerita bahwa Fir'aun mengumpulkan beberapa menteri-menterinya, mengadakan rapat atau sidang khusus, rapat khusus demi untuk menghabisi nyawa Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Di majelis tersebut ada satu orang dari keluarga Fir'aun. Ketika sedang rapat, ketika sedang syura, atau ketika mereka sedang saling memberikan ide bagaimana cara menghadang Musa, bagaimana cara membatasi dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, itu mereka bahkan bersepakat atau ada satu ide di mana mereka ingin menghabisi nyawa Nabiullah Musa alaihissalam dengan membunuhnya. Ketika sedang rapat itu ada satu orang laki-laki yang dalam Al-Quran disebutkan rajulun wa qala rajulun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Dalam Al-Quran satu orang ini laki-laki, dan yang jelas kata rajul itu bukan hanya menunjukkan dia jenis kelamin ya, tapi dengan sifatnya gitu sekaligus. Laki-laki yang punya kedudukan, yang punya keberanian, mengajukan pendapat dalam majelis tersebut, dalam rapat tersebut. Kata Al-Quran, Allah mengabadikan wa qala rajulun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Apa perkataan orang tadi? Laki-laki tadi yang dari keluarganya Fir'aun menyembunyikan keimanannya. Kemudian dia memberikan pendapatnya di rapat tersebut. Apa kata dia? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seorang pemuda, seseorang, yaitu Musa alaihissalam, karena dia mengakui Tuhan itu Allah, atau ada Tuhan selain Fir'aun. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Masa sih kamu mau membunuh seseorang yang menganggap, yang beriman bahwa Tuhannya adalah Allah? Pertanyaan itu dilontarkan di majelis tersebut, sontak membuat kaget. Loh, kok di saat yang lain bersepakat untuk membunuh Musa, kok ada satu masukan yang nggak biasa? Ya, kok ada satu ide yang kok malah melemahkan gitu ya, bahkan menolak. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Masa sih kalian akan membunuh seseorang yang gara-gara cuma mengaku Tuhannya adalah Allah? Ya, hal itu sontak membuat kaget majelis. Kemudian ditambahkan lagi oleh orang tadi, yang laki-laki yang menyembunyikan keimanan dari keluarga Firaun. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sedangkan orang tersebut nambahin, dan sedangkan Musa telah datang dengan sederet bukti kemujizatannya atau kebesaran Allah Tuhannya. Terbukti kita diberikan ini, diberikan cobaan, paceklik, panennya kurang, dan lain sebagainya yang pernah kita bahas di pembahasan mukjizat Nabi Musa yang jumlahnya 9 itu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian saat kondisi yang mulai mencekam, orang tadi itu, yang laki-laki tadi itu, terus mau berargumentasi, ya, terus berargumentasi bahwa pilihan kalian untuk membunuh Musa itu nggak baik. Ya, pilihan kalian untuk menghabisi nyawa Musa alaihissalam itu tidak benar. Kemudian
Fir'aun. Tadi orang tadi pun mengatakan ya qaumi lakumul mulkul yawma dhahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Wahai kaumku, maksudnya orang-orang Firaun yang kita lagi rapat ini, hari ini kita mungkin punya kerajaan atau kita punya kekuasaan, tapi bagaimana jika nanti Allah menghabisi kerajaan kita? Nah, ini saling berbalasan dengan Firaun. Kemudian Firaun mengatakan apa? Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidak memilih pendapat ini. Kenapa? Karena yang pendapatku inilah jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu menghabisi Musa gitu ya. Dibantah lagi sama orang yang tadi, laki-laki yang menyembunyikan keimanan tadi. Kata dia apa? Ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dia seakan meyakinkan yang jalanku ini yang lebih benar daripada jalannya Firaun. Berarti artinya teman-teman, ini orang bukan orang sembarangan. Dia bisa ngebantah Firaun. Dia kayaknya punya jabatan yang tinggi juga ini, yang kalimatnya didengar dan orang berpengaruh gitu di kerajaannya Firaun. Dia menambahkannya lagi, ya qaumi innama hadhil hayah ad-dunya mata' wa innal akhirah hiya darul qarar. Waduh, makin kuat lagi nih. Maksudnya yang keluar dari kata-katanya itu adalah kalimat iman semua itu. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah perhiasan. Adapun kehidupan akhirat adalah di mana kehidupan kita diputuskan oleh Allah. Masya Allah. Mengingatkan tentang dunia yang fana dan akhirat yang abadi. Masya Allah nih. Dia lanjutkan lagi. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ilallah. Kalian akan mengingat apa yang aku ucapkan hari ini, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Innallaha basirun. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Wah, ini bukti keimanan semua gitu ya. Ternyata ada satu orang menyembunyikan keimanannya di tengah keluarga Firaun. Ya. Yang membuat majelis itu mulai goncang juga gitu dengan kehadiran rajulun yaktumu imanahu. Kemudian teman-teman, ada juga person, yaitu istrinya Firaun, Asiyah binti Muzahib, yang juga beriman padahal dia berada di istana Firaun. Yang kita tahu kisahnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah memberikan permisalan bagi orang-orang wanita yang beriman dengan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, saat dia berkata, ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kelompoknya. Ada juga orang yang beriman di istana Fir'aun, yaitu istrinya sendiri. Dan jasanya kepada dakwah, jasanya kepada kehidupan Nabi Musa sangat besar. Karena berkat pertolongannya atau berkat permintaan Asiyah ini, akhirnya Fir'aun mau merawat Musa di istana. Dan ada satu lagi kisah, dan ini kisah tentang salah seorang yang beriman juga dalam istana Fir'aun, yaitu tukang sisir anaknya Fir'aun, Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisir anaknya Fir'aun. Kisah ini didapat atau diceritakan yang Rasulullah dapatkan dari perjalanan ketika Isra dan Mi'rajnya. Kisah ketika dia lagi nyisirin tukang sisir anaknya Fir'aun tuh lagi nyisirin, tiba-tiba jatuh sisirnya. Terus dia bilang bismillah. Anaknya tiba-tiba langsung, maksudnya Allah itu ayah saya Firaun. Maksudnya Allah tuh yang kamu sebut tuh ayah saya Firaun. Bukan. Allah itu Tuhan kita, Tuhan aku, Tuhan kamu, dan Tuhan bapakmu juga sekalian itu. Akhirnya dilaporkan kepada ayahnya dan dia disiksa. Siksaannya itu teman-teman, subhanallah, siksaannya itu kayak ada sapi, bentuknya kayak sapi gitu, tapi terbuat dari logam yang bawahnya dipanasin. Jadi dia mendidih, meleleh di dalam.
Ya. Jadi artinya apa? Dari potongan kisah Nabi Musa ini ada 3 orang yang beriman di tengah istana Firaun. Apa yang kita bisa ambil teman-teman? Bahwa bagaimanapun gelapnya kezaliman, bahwa bagaimanapun kejamnya Firaun, tapi kalau iman sudah merasuk ke dalam hati, itu tidak bisa terelakkan. Ya, itu artinya juga ada potensi-potensi yang perlu kita sadari. Kita jangan pesimis. Mungkin kezaliman terlalu terlalu besar hari ini kita lihat. Mungkin seakan nggak ada celah lagi. Kayaknya tidak ada cara lagi. Wah, mentok semua urusan. Tapi ternyata dengan izin Allah, Allah kirim orang-orang beriman itu berada di tengah kezaliman itu. Tadi ada pemuda yang menyembunyikan imannya di hadapan Firaun. Yang itu dia punya jabatan yang sangat tinggi. Istri Firaun, Asia binti Muzahim, dan tukang sisir anaknya Firaun, Masyitah binti Firaun, yang itu juga beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya teman-teman, dakwah terus berjalan. Untuk urusan iman, biarlah Allah yang memberikan kepada yang Allah kepada yang Allah kehendaki. Tugas kita, tugas Nabi Musa adalah bagaimana terus mendakwahi Firaun. Adapun beriman itu tugas Allah nanti yang menunjukkan jalan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.